Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 700 tembak dirimu sendiri di kaki. Mungkin benar-benar dibingungkan oleh Lin Yu, ketika Guan Shichen berbicara. Dia selalu mengumpat, dan dia tidak lagi peduli dengan identitas Chu Yunxi. Dan Chu Yunxi juga dengan tenang tidak berani berbicara, dan terlalu malu untuk marah dengan Chen Guanxi. Bagaimanapun, sebagian besar dari 2 miliar yuan dikumpulkan oleh Dokter Misterius, dan Dokter Misterius itu juga berjanji jika seseorang menyumbang lebih tinggi dari mereka, Anda dapat terus menambahkan. Tidak ada masalah dalam 3 miliar yuan, tetapi siapa yang mengira bahwa He Jiarong tidak akan dapat menyumbangkan begitu banyak uang sekaligus? Tuan Chu, apakah Anda masih menambahkannya? Pembawa acara di atas panggung melihat bahwa Chu Yunxi turun untuk berdiskusi dan tidak menjawab, dan sekali lagi bertanya kepada Chu Yunxi dengan keras di depan semua orang. Orang-orang di sekitar memandang Chu Yunxi dengan penuh harap, bertanya-tanya apakah dia ingin menambahkan lebih banyak. Jika Chu Yunxi juga mengejar 7 miliar, itu akan menjadi sensasi. Perkelahian peri absolut. Terima perhatian semua orang lagi. Chu Yunxi tidak lagi terlihat seperti kepuasan diri sebelumnya. Wajahnya biru dan putih, dan wajahnya malu. Lagi pula, kedahsyatan yang baru saja dia ledakkan tidak dapat dikembalikan. Lalu apa? Yang saya bicarakan adalah jika ada perusahaan yang jumlah donasinya melebihi saya akan menambahkannya lagi, tetapi karena itu perorangan, maka hitung sebagai lupakan. Chu Yunxi menggigit kulit kepalanya dan mengertakkan gigi dan berkata. Kerumunan tiba-tiba meledak menjadi sedikit tawa. Ada cibiran di mata banyak orang, mengetahui bahwa Chu Yunxi tidak punya uang untuk menambahkannya. Tanpa diduga, Tuan Muda Chu akan meniup dengan keras, tetapi pada akhirnya dia akan dipukuli. Faktanya, jumlah sumbangan Chu Yunxi memang mengejutkan dan mengagumkan, tetapi kesalahannya yang terus bertambah. Dan Chu Yunxi sendiri tidak pernah mengharapkannya. Kata-kata yang dia gunakan untuk berpura-pura menjadi kekuatan pada akhirnya akan mengangkat batu dan menghantam kakinya. Wajah Guanxi juga malu, dan beberapa yang tidak berwajah terus tinggal di sini. Baru saja, Lin Yu dan Li Qianjue telah berpura-pura dipaksa untuk waktu yang lama. Akibatnya, tidak ada lagi sampah yang ditinggalkan oleh mereka dan wajah mereka hilang. Dia dengan cepat menoleh dan berjalan keluar dari alun-alun kecil. Chu Yunxi segera mengikuti ketika dia melihatnya. Sekarang dia diminta untuk berbicara di atas panggung, dia kehilangan wajahnya. Chu Xilian juga penuh dengan wajah cemberut saat ini, gemetar karena marah, dan menatap Lin Yu dalam kebencian. Mengapa ada anak seperti itu di mana-mana? Masih ada. Apa yang dilakukan keluargamu di kehidupan terakhir? Tuhan, dalam hidup ini, mengirim bajingan kecil ini untuk memperbaiki rumah mereka di mana-mana. Pak Ho, karena Anda menyumbang paling banyak kali ini, sesuai peraturan, biarlah Anda yang mewakili untuk berbicara. Kali ini, pembawa acara mengambil mikrofon dan meneriaki Lin Yu, saya mendengar bahwa banyak perusahaan di bawah Tuan He juga berpartisipasi dalam sumbangan. Makna tuan rumah sudah jelas, menunjukkan bahwa Lin Yu dapat menggunakan kesempatan ini untuk beriklan untuk semua perusahaannya. Bagaimanapun, Lin Yu dan perusahaannya telah menyumbangkan begitu banyak uang, jadi mereka harus beriklan bersama. Tapi Lin Yu melambaikan tangannya dan tersenyum, tidak perlu. Aku hanya ingin melakukan sesuatu untuk para martir. Ya, kami hanya ingin melakukan sesuatu untuk para martir. Tuan dia tidak pandai kata-kata, dan dia secara khusus menjelaskan sebelum dia datang, izinkan saya berbicara atas namanya dan semua perusahaannya. Reaksi Li Qianjue sangat cepat, melihat bahwa Lin Yu hendak melepaskan kesempatan untuk berbicara, dia buru-buru berdiri dan berkata kepada direktur. Kemudian, Lin Yu berkedip dan mengedipkan mata.
Li Qianying juga buru-buru meraih Lin Yu, dan tertawa dengan suara rendah. Kamu telah menyumbangkan begitu banyak uang, dan kamu telah melakukan yang terbaik. Ngomong-ngomong, kami tidak bisa membuat iklan. Lin Yu menggelengkan kepalanya dan tersenyum tak berdaya ketika dia mendengar kata-kata dari saudara-saudari ini, dan mengangguk kepada pembawa acara. Kalau begitu biarkan Presiden Li berbicara atas nama saya dan perusahaan tempat saya berinvestasi. Oke, Tuan Li, tolong. Pembawa acara dengan cepat mengundang Li Qianhui ke atas panggung. Li Qianjue sangat gembira, dan setelah naik ke panggung, dia memberikan ceramah yang berapi-api. He Ji, Feng Yuanxiang, Rong Qinmeiyan, dan rumah lelang Zhou, yang menginvestasikan Lin Yu sebagai pemegang saham, semua memujinya untuk pertama kalinya, dan akhirnya tidak melupakan Li. Proyek bioteknologi dari Lis Group juga secara khusus memperkenalkannya, dan pada saat yang sama, dengan bantuan media arus utama di tempat, mempromosikan gelombang pertama obat tahan lama dan anti penuaan yang akan diluncurkan dalam proyek bioteknologi Xiali. Lin Yu memandang Li Qianjue yang sedang berbicara di atas panggung. Mau tak mau aku mendesah bahwa Li Qianjue memang bahan untuk bisnis. Faktanya, sebagian besar pidato di atas panggung adalah iklan, tetapi kata-katanya bercampur dengan perasaan keluarga dan negara serta rasa hormat kepada para martir, sehingga semua orang di panggung dapat mendengarkan dengan senang hati. Dan dari waktu ke waktu, dia mengangguk kagum dan bertepuk tangan. Setelah Li Qianjue mengundurkan diri, Zhou Chen, Shen Yuxuan, dan Sue Qin semua berjalan untuk memberi Li Qianjue jempol dan memujinya karena berbicara dengan baik. Dengan berakhirnya sambutannya, acara ini resmi ditutup. Semua orang di dalam dan di luar alun-alun kecil juga mulai mengungsi. Lin Yu dipanggil oleh He Zizhen dan Xiang Nantian untuk berfoto dengan beberapa pimpinan komisi militer dan kota. Sebagai anggota komisi militer, Chu Xilian tampak murung dan berkata bahwa dia kurang sehat dan membawa putrinya pergi lebih dulu. Ketika Chu Yunwei pergi, dia terus melihat kembali ke Lin Yu, hatinya penuh kesedihan, dan dia tiba-tiba merasa bahwa dia memiliki hubungan yang tidak terlihat dan tidak berwujud dengan Tuan He karena hubungan keluarga. Rasa jarak. Dengan cahaya Lin Yu, Li Qianxuan, Shen Yuxuan dan yang lainnya semua naik untuk berjabat tangan dengan para pemimpin komisi militer dan kota. Ngomong-ngomong, para pemimpin memperdalam pemahaman mereka tentang perusahaan masing-masing dan meletakkan dasar untuk pengembangan di masa depan. Di bawah yayasan. Pada saat ini, orang-orang di dalam dan di luar alun-alun kecil hampir habis, tetapi ada beberapa sosok di luar alun-alun kecil yang berdiri tak bergerak melihat ke sisi ini, itu adalah Yan Lun dan Jack. Melihat bahwa Lin Yu baru saja muncul di depan begitu banyak orang. Yan Lun sangat marah sehingga dia ingin membuat frustrasi semangat Lin Yu sangat lama. Ketika Lin Yu kehilangan perjanjian dan menjadi adik laki-lakinya, maka dia akan mempermalukan Lin Yu seperti yang dia inginkan. Bulu. Selain itu, dia juga bisa membalas dendam, dipukuli dan temukan gigi. Saudaranya yang baik, Zhang Yihong, dan keluarga Zhang pasti tidak akan bisa memperlakukannya dengan buruk. Lin Yu juga melihat Yan Lun dan Jack berdiri di kejauhan, dan tiba-tiba teringat taruhan antara dia dan Yan Lun. Shen Yuxuan, Li Qianhui dan yang lainnya bergegas ke samping dan berkata, "Ayo pergi, Tuan Yan. Menunggu kami." Li Qianzuo melirik Yan Lun di kejauhan, kulitnya tidak bisa membantu berubah, dan dia berkata kepada Lin Yu dengan sangat hati-hati, "Jiarong, apakah kamu benar-benar yakin?" Untuk melampiaskan keluarga mereka, Lin Yu meminta 100 orang untuk mengambil risiko, dan Li Qianjue agak berhutang. Perasan keringat untuk 100 orang. Jangan khawatir, saya katakan bahwa jika saya tidak menyakiti hidupnya, saya pasti tidak akan menyakiti hidupnya. Saya yakin. Sebelum Lin Yu bisa berbicara, Bai Rentu tiba-tiba menjawab Li Qianjue dengan dingin, dan kemudian dengan cepat berjalan menuju Yan Lun dan Jack. Li Qianluo sedikit terkejut, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, dan mengikuti Lin Yu dan yang lainnya dengan tergesa-gesa.
Oke, He Jiarong, cukup kaya. Yan Lun memandang Lin Yu dan berkata dengan suara dingin, jejak kecemburuan tidak bisa membantu tetapi mengalir di hatinya, meskipun keluarga Yan mereka telah berkembang dengan baik dalam 2 tahun terakhir. Tapi masih agak sulit baginya untuk mengeluarkan 7 miliar dalam satu tarikan napas. Hal yang paling tidak bisa berkata-kata adalah 7 miliar He Jiarong itu disumbangkan langsung. Tidak ada nilai fixed point yang dihasilkan. Biasanya, tidak ada yang melakukan sesuatu untuk para martir. Lin Yu tersenyum tipis, menghadapi tuan muda Yan yang mendominasi ini, dia tidak perlu terlalu rendah hati. Yan Lun menatap Lin Yu dengan ekspresi muram, dan berkata dengan suara dingin, tapi tidak ada gunanya punya uang. Lagi pula, kamu adalah sejenis roti yang hanya bisa berkembang di daratan. Komunitas internasional tidak mengenali kamu sama sekali, apalagi kamu bisa punya uang jika punya uang. Apakah uangnya sudah lolos Tuan Guo? Sarkasme dalam kata-katanya sangat jelas. Meskipun Lin Yu kaya, itu tidak ada gunanya. Bagaimanapun, seorang pengusaha kaya seperti Guo Zhaozong tidak akan pernah melihat Lin Yu dan yang lainnya. Dan dia akan segera mencapai kerja sama dengan Guo Zhaozong. Ekspresi Li Qianhui merosot ketika dia mendengar kata-kata Yan Lun, dan dia berkata dengan dingin, apakah menurut Anda menyenangkan bisa berhubungan dengan Tuan Guo? Mungkinkah ini masalah kerja sama yang berbeda? Dan jangan menyembunyikannya dari Anda. Tuan He dan Tuan Guo juga saling kenal, dan berteman. Untuk menekan arogansi Yan Lun, Li Qianjue menggigit kepalanya. Namun, saat dia mengatakan, teman, dia agak bersalah. Lagi pula, Lin Yu hanya mengatakan kepadanya bahwa dia berteman dengan Guo Zhaozong. Mungkin mereka berdua tidak memiliki persahabatan. Tidak familiar, tapi tidak bisa mencapai bobot teman. Kalau tidak, Lin Yu telah berada di ibu kota selama bertahun-tahun, bagaimana mungkin dia tidak pernah menyebut Guo Zhaozong? Haha, benarkah? Yan Lun tiba-tiba tertawa terbahak-bahak saat mendengar kata-kata Li Qianjue. Dia sepertinya melihat jejak kepanikan di wajah Li Qianjue. Dia mengangkat kepalanya dan mencibir, kakak, teknik berbohongmu tidak baik. Jika anak ini adalah Guo Zhaozong, jika Tuan Guo adalah teman, maka saya adalah teman besi Tuan Zhaozong Guo. Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.